Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pemirsa, apa kabarnya? Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita semua. Amin. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya di acara kesayangan kita bersama ya. Berita Islami masa kini di mana kita... Berita Islami siang hari ini. Oh, berarti Berita Islami siang masih suasana Idul Fitri nih. Jadi masih semarak banget, masih happy banget hari ini. Dan Alhamdulillah memang di sini kita bisa belajar ya, walaupun suasana yang lebaran, kita bisa belajar bersama-sama di Berita Islami siang. Tapi pembahasannya apa aja sih? Yang pertama kita punya pembahasan tentang jalan pengampunan dosa. Jadi ini ada kaitannya dengan Ramadan kemarin. Kira-kira kita masih bisa mengikuti apa yang kita lakukan kemarin nggak ya? Mudah-mudahan. Kita saksikan tayangan aja langsung ya. Langsung kita lihat, ini dia. Jalan pengampunan dosa. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, dan pada bulan yang penuh berkah ini Allah membuka pintu ampunannya selebar-lebarnya bagi para hambanya yang beriman. Bulan suci Ramadan setiap tahun selalu menjadi momentum yang tepat bagi banyak kaum muslimin untuk bertaubat dan kembali ke jalan Allah Ta'ala. Banyak pelaku dosa yang bisa tersadarkan dan berupaya memperbaiki dirinya di bulan suci Ramadan. Namun, tentu kita tahu bahwa tak hanya di bulan Ramadan ini Allah memberikan jalan menuju pengampunan atas dosa-dosa kita. Ada beberapa jalan dalam Islam yang bisa menjadi jalan pengampunan bagi kita. Di antaranya, taubat. Al-Quran banyak menyebutkan bahwa taubat berfungsi sebagai pengecualian dari ancaman azab yang akan diberikan kepada pelakunya. Allah berfirman, kecuali mereka yang telah bertaubat, mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 160. Taubat yang dimaksud di sini tentu taubat nasuha, yakni taubat yang dilakukan dengan ikhlas dan benar. Taubat yang menjadi penyesalan sekaligus menjadi titik akhir seseorang untuk tidak mengulangi dosa di masa selanjutnya. Selanjutnya, musibah yang menimpa seorang muslim, apapun bentuknya, akan menjadi penebus dosanya. Dan hal tersebut akan terjadi bila orang yang tertimpa musibah sabar atas musibah. Mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap musibah yang menimpa seorang muslim menjadi penebus atau kafarat atas dosanya, bahkan sampai terpleset kakinya, luka di jemarinya, ataupun duri yang menusuknya. Hadis riwayat Muslim. Musibah yang diberikan Allah kepada kita hendaknya kita hadapi dengan bersabar, karena bukan tidak mungkin hal tersebut adalah suatu penebusan atas dosa yang telah kita lakukan. Selanjutnya adalah pemberian seorang muslim kepada saudaranya. Para ulama sepakat bahwa seseorang yang telah meninggal masih dapat memperoleh manfaat dari orang yang masih hidup karena dua hal. Pertama, karena sesuatu yang sumbernya dari si mayit sendiri ketika hidup, seperti amal jariah. Kedua, pahala kebaikan yang diperuntukkan orang yang masih hidup kepada si mayit seperti sedekah. Pahala dari amal-amal ibadah fisik seperti puasa sunnah, sholat sunnah, membaca Quran, zikir dan sebagainya menurut Imam Ahmad dan Abu Hanifah bisa sampai kepada si mayit bila memang diniatkan oleh yang masih hidup untuk si mayit. Sementara menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, hal itu tidak bisa dihadiahkan kepada si mayit dan pahalanya tidak akan sampai. Di antara jalan pengampunan yang lain adalah syafaat yang diberikan oleh orang lain yang mendapat izin dari Allah. Syafaat ini akan dapat meringankan dan membebaskan orang-orang yang seharusnya mendapat siksaan di akhirat. Orang yang diperkenankan memberi syafaat pertama adalah Rasulullah SAW. Selain itu adalah kaum muslimin yang telah mendapat izin dari Allah untuk memberi syafaat. Bahkan dalam hadis yang cukup panjang disebutkan bahwa maka para malaikat telah memberi syafaat, para nabi sudah memberi syafaat, dan orang-orang beriman pun memberi syafaat. Tidak ada lagi kecuali Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kemudian setelah itu Allah mengambil sekali genggamannya itu dari neraka, orang-orang yang belum pernah membuat kebaikan sekalipun. Hadis riwayat Muslim. Terakhir adalah ampunan Allah Ta'ala di luar syafaatnya yang bisa mengurangi maupun menghilangkan sama sekali azab yang seharusnya diterima seseorang yang telah melakukan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
Dan Dia Allah mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Pemirsa beriman, berbagai jalan pengampunan disediakan oleh Allah Ta'ala sebagai bentuk kasih sayang kepada makhluknya. Tak hanya di bulan Ramadan sebagai bulan penuh ampunan, bahkan hingga kita telah tidak ada lagi di dunia, Allah masih memberi jalan pengampunan bagi dosa kita. Allah Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu pada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa." Quran Surah Ali Imran ayat 133. Semoga apa yang kami paparkan bisa memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hal itu tidak bisa dihadiahkan kepada si mayit dan pahalanya tidak akan sampai. Di antara jalan pengampunan yang lain adalah syafaat yang diberikan oleh orang lain yang mendapat izin dari Allah. Syafaat ini akan dapat meringankan dan membebaskan orang-orang yang seharusnya mendapat siksaan di akhirat. Orang yang diperkenankan memberi syafaat pertama adalah Rasulullah SAW. Selain itu adalah kaum muslimin yang telah mendapat izin dari Allah untuk memberi syafaat. Bahkan dalam hadis yang cukup panjang disebutkan bahwa maka para malaikat telah memberi syafaat, para nabi sudah memberi syafaat, dan orang-orang beriman pun memberi syafaat. Tidak ada lagi kecuali Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kemudian setelah itu Allah mengambil sekali genggamannya itu dari neraka orang-orang yang belum pernah membuat kebaikan sekalipun. Hadis riwayat Muslim. Terakhir adalah ampunan Allah Ta'ala di luar syafaatnya yang bisa mengurangi maupun menghilangkan sama sekali azab yang seharusnya diterima seseorang yang telah melakukan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan Dia Allah mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya." Quran Surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Pemirsa beriman, berbagai jalan pengampunan disediakan oleh Allah Ta'ala sebagai bentuk kasih sayang kepada makhluknya. Tak hanya di bulan Ramadan sebagai bulan penuh ampunan, bahkan hingga kita telah tidak ada lagi di dunia, Allah masih memberi jalan pengampunan bagi dosa kita. Allah Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu pada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa." Quran Surah Ali Imran ayat 133. Semoga apa yang kami paparkan bisa memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya, memang kalau misalkan ada hadisnya ya sih ya, bahwa memang ketika di bulan puasa, di bulan Ramadan ini memang pintu neraka ditutup. Itu memang waktu itu atau aku baca artinya bahwa memang banyak sekali orang-orang yang memang tidak tergerak untuk melakukan kegiatan hal-hal yang maksiat sih gitu. Jadi semakin banyak berkurang hal-hal yang seperti yang tidak bermanfaat. Nah, dibuka pintu surga, ini dia banyak sekali kebaikan-kebaikan yang insya Allah memang memacu kita atau memotivasi kita untuk melakukan suatu kebaikan. Ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, di mana memang ya saatnya itulah kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, bertobat ya, juga ya. Silaturahmi juga memperbaiki hubungan jadi lebih baik lagi. Hubungan kita sama Allah dan juga hubungan sama manusia. Oh sudah pasti, tidak hanya minta ampunan kepada Allah, kalau misalnya salah sama manusia, ya minta maaf juga ya. Sekali. Selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan puasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Nah itu banyak orang yang bertanya juga. Penting banget. Ya. Kita bahasnya nanti, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.